السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pembahasan tentang wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Yang tentunya dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kehilangan seorang yang paling dicintainya. Dan kehilangan seseorang yang sering membesarkan hatinya dan menghiburnya. Demikian pula kalau Abu Talib dari sisi lain, yaitu al-manna'ah, pembelaan. Orang-orang Quraisy tidak berani berbuat apa-apa kepada Rasulullah SAW karena ada Abu Talib. Maka ketika Abu Talib sudah mulai sakit-sakitan, qalat Quraisy. Orang-orang Quraisy berkata ba'duhum li ba'd. Berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, Inna Hamzah wa Umar qad aslama. Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qabail Quraisy kulliha. Dan urusan Muhammad ini sudah menyebar di seluruh kabilah-kabilah. Fantaliqu bina. Berangkatlah bersama kami ila Abi Talib. Falyakhudh lana ala ibni akhi. Agar dia memutuskan untuk kita atas anak saudaranya. Wallahi ma na'man min an yabtaz amwalana. Kata musyrikin Quraisy, kami khawatir. Jangan-jangan ujung-ujungnya akan merampas harta kita semuanya. A'udzubillahi minal kufur. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan kejadian tersebut. Masyau ila Abi Talib fakallamu. Akhirnya mereka pun berdatangan kepada Abu Talib dan kemudian mengatakan kepada Abu Talib, wahum ashrafu Quraisy. Yang datang ini benar-benar tokoh-tokoh Quraisy. Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Jahal ibn Hisham, Umayyah ibn Khalaf, wa Abu Sufyan ibn Harb. Fi rijalin min ashrafihim, dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Mereka berkata, Ya Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta wa qad hadaraka ma tara.
Wahai Abu Talib, engkau di sisi kami sebagaimana engkau tahu. Jadi kami memuliakan engkau. Dan sekarang telah hadir kepadamu orang-orang yang juga kamu sudah tahu siapa kami. Wa takhawufana alaik, sungguh kami mengkhawatirkan engkau. Wa qad alimta alladhi bainana wa baina ibni akhik. Engkau sudah tahu apa yang terjadi antara kami dengan anak ponakanmu itu. Fad'uhu, panggil dia. Fakhudh lahu minna wa khudh lana minhu. Panggil dia dan ambil dari dia untuk kami dan ambil dari kami untuk dia. Liyakuffa anna wa nakuffa anhu, agar dia diam dari kami dan kami pun diam dari dia. Waliyada'ana wa dinana, agar dia membiarkan kami dengan agama kami. Wa nada'uhu wa dinahu, dan kami pun akan membiarkan dia dengan agama dia. Faba'atha ilaihi Abu Talib, maka Abu Talib memanggil ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'ahu. Faqala ya ibna akhi, wahai anak ponakanku, haula'i asyrafu qaumik, mereka ini orang-orang besar dari tokoh-tokoh kaummu. Mereka telah berkumpul untuk memberikan kepadamu dan mengambil dari kamu. Jadi meminta kesepakatan. Faqala Rasulullah SAW, na'am kalimatun. Boleh, kata Nabi. Aku akan berikan kepada mereka satu kalimat. Tu'tuniha tamlikuna bihal Arab. Satu kalimat kalian sampaikan kepada kami, kalian akan memiliki orang-orang Arab dan orang-orang Ajam akan tunduk pada kalian. Faqala Abu Jahal, na'am wa abi. 10 kalimat. Kata Abu Jahal, tentu. Demi bapakmu sebagai tebusan. Kalau perlu 10 kalimat, silakan sampaikan. Kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Wa taqla'una ma ta'buduna min dunih. Dan lepaskan semua yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaffaku bi'aidihim, maka mereka pun menepuk tangan mereka. Karena mereka terkejut, kok itu yang diminta. Engkau selalu meminta yang sama. Yang lain selain itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qalu turidu ya Muhammad an taj'al al-alihata ilahan wahida. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Inna amraka la'ajab. Sesungguhnya urusanmu ini aneh. Thumma qala ba'duhum li ba'd. Kemudian mereka berbicara antar mereka sendiri. Innahu wallahi ma hadzal rajul bimu'tikum syai'an mimma turidun. Orang ini sungguh demi Allah gak akan memberikan apapun pada kalian. Fantaliqu bina wamdu. Mari kita pergi dan teruskan kalian di agama kalian dan agama nenek moyang kalian sampai Allah menghukumi kita dengan dia. Tsumma tafarraqu. Kemudian mereka pun bubar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi ya ibna akhi, ma ra'aituka sa'altahum syattata. Seperti yang dimaksud adalah Abu Talib, bukan Rasulullah. Berkata Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aituka sa'altahum syattata. Aku tidak melihat engkau meminta sesuatu yang berlebihan. Dan engkau meminta yang wajar-wajar saja. Kenapa mereka marah? Falamma qalaha Abu Talib, ketika Abu Talib bilang seperti itu, Rasulullah semangat. Dan berkata, wa anta ya ammi. Kalau begitu engkau ya ammi. Ucapkan, la ilaha illallah. Ayam, fa anta qulha. Maka engkau ucapkan la ilaha illallah. Istahalla laka biha syafa'ah. Kalau engkau mengucapkannya, engkau bisa mendapatkan syafaat dan aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat lain, disebutkan dengan lafaz ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Karena kalau sudah mengucapkannya berarti sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, Rasulullah SAW bisa membelanya.
Karena tidak mungkin akan mendapatkan syafaat Nabi kalau dia masih kafir. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falamma ra'a hirsa Rasulullah SAW, ketika melihat kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW meminta agar dia mengucapkan la ilaha illallah, maka berkatalah Abu Talib, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laula makhafatus subah alaik, sungguh kalau bukan karena khawatir akan tertimpa cela aib atasmu dan atas anak-anak turunan abimu dan atas turunan kita. Maksudnya takut malu. Aku akan ucapkan itu. Fa'anta dikatakan bani abika min ba'di. Wa anta dhunna Quraisy anni innama qultuha jaza'a. Niscaya mereka akan menuduh kita, menuduh aku mengucapkannya karena takut mati. Karena sudah akhir hidupku. La aquluha illa li asarraka biha. Kalaupun aku ucapkan karena ingin menyenangkan kamu saja. Wahai ponakanku. Artinya barakallahu fikum, dia sama sekali tidak mau menerima. Gengsi, malu, dianggap oleh dia aib, mengikuti ponakannya. Dan kemudian ditambah lagi, kalaupun aku mengucapkannya, aku karena ingin menyenangkan kamu saja. Falamma taqaraba min Abi Talib al-maut, ketika Abu Talib benar-benar akan wafat, Abbas yang ada di sampingnya melihat mulutnya bergerak. Fa'asgha ilaihi, dia dengarkan dengan telinganya. Fa'asgha ilaihi bi'udunihi. Faqala ya ibna akhi, wallahi laqad qala akhi al-kalimah allati amartahu bih. Sungguh wahai anak ponakanku, sesungguhnya dia mengucapkan kalimat yang kau perintahkan tadi. Kata Rasulullah SAW, lam asma', aku tidak dengar. Aku tidak dengar, artinya itu tidak bisa diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang yang kau cintai dapat hidayah, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya ini dalil bahwa Rasulullah SAW hanya mengajarkan dan mengajak. Rasulullah SAW hanya mengajarkan dan mengajak, tidak menentukan. Tidak menentukan takdir. Yang menentukan takdir siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Rasulullah SAW bisa menentukan takdir, niscaya dia akan menakdirkan pamannya yang dicintainya masuk Islam. Tetapi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka atas kejadian ini Allah turunkan ayatnya, Allah turunkan wahyunya tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan tokoh-tokoh Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sad wal Qur'an dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sad, Al-Quran yang memiliki zikr, memiliki peringatan di dalamnya. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan selalu dalam pertikaian. Sampai pada kalimat aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata Allah, mereka mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan Tuhan yang satu? Ini sungguh sesuatu yang aneh. Ucapan mereka tadi. Allah turunkan wahyunya, mengekalkan kisahnya. Bagaimana musyrikin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya kata Allah, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Berangkatlah mereka, pergilah dari mereka dan berjalanlah, sabarlah terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Ini juga ucapan mereka. Intaliqu wasbiru ala alihatikum.
Berangkatlah kalian, pergilah kalian, jalanlah di atas agama-agama kalian, sabarlah di atas agama kalian. Inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kata mereka, kami enggak pernah dengar yang seperti ini di agama terakhir pun. Agama terakhir yang dimaksud adalah agama Nasara. Agama Nasara tetap menyatakan Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan seterusnya. Maka mereka berkata, enggak pernah ada agama yang menyatakan Tuhannya cuma 1. Bagaimana mungkin menjadikan Tuhan yang banyak, Tuhan yang 1? Karena mereka sudah terbiasa untuk meminta hujan pada Tuhan yang ini, untuk undi nasib pada Tuhan yang itu, untuk perjalanan safar bagaimana berangkat atau tidak berangkat, maka mereka akan undi di hadapan Hubal dan seterusnya. Inna hadza illa ikhtilaq. Kata Allah, itu hanya buatan mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, kemudian binasalah Abu Talib. Binasalah dia dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga Nabi yang bersama Nabi dalam iman. Walaupun kerabat Nabi, paman Nabi, kalau tidak masuk Islam, maka bukan kerabat Nabi dalam artian Ahlul Bait sama sekali. Sehingga keanehan mereka, kaum Syiah selalu memuji-muji Ahlul Bait sampai kebablasan. Membela Abu Talib, membela bapak dan ibu Rasulullah SAW yang dalam keadaan kita tidak tahu apakah masuk Islam atau tidak, apakah sudah datang dakwah kepadanya atau belum, apakah musyrik atau Rasulullah SAW menyatakan ibuku dan ibumu finnar. Ibuku dan ibumu finnar. Menunjukkan belum masuk Islam dan tidak dalam keadaan bertauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk Abu Talib. Mereka membesar-besarkannya, memujinya, membanggakannya, padahal sangat jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak. Dia termasuk atau mengikuti agama nenek moyangnya. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, juga huwa ala millati abai. Dia mengikuti milahnya bapak-bapaknya. Apalagi turun ayat yang sangat jelas. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Walhamdulillah, manhaj ahlu sunnah sangat jelas. Dan manhaj syiah rafidah sangat jelas batilnya. Sangat jelas sesatnya. Walamma halaka Abu Talib, nalat Quraisyun min Rasulillah SAW. Pembahasan berikutnya. Bagaimana Rasulullah SAW pergi ke Taif. Meminta kalau ada suku, ada kabilah yang mau memberikan perlindungan. Karena sukunya sendiri, sepeninggalnya Abu Talib tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan. Maka ketika meninggal Abu Talib, Quraisy mulai mengganggunya lebih dahsyat. Malam takun tunala minhu fi hayati ammi Abu Talib. Melakukan apa-apa yang tidak pernah mereka lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Taif. Maka keluarlah beliau sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Yaltamisun nusrah min Thaqif. Mengharapkan pembelaan dari suku Bani Thaqif. Wal man'ah bihim, agar mendapatkan perlindungan dari kaumnya. Warajaan yakbalu minhu ma ja'ahum bih, dan harapan kalau Bani Thaqif akan menerima dakwah Rasulullah SAW yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ilaihim wahdahu. Beliau pergi ke sana sendirian. Walamma intaha Rasulullah SAW ila Taif, ketika sampai beliau di Taif, abada ila nafarin min Thaqif. Dia menyengaja menemui beberapa orang dari kalangan Thaqif. Hum yawma idin sadat Thaqif wa ashrafihim. Mereka ini dari Thaqif sebagai tokoh-tokohnya, sebagai sayyid-sayyidnya. Wa hum ikhwatun thalatha. Mereka ini 3 bersaudara. Abdi Yalail ibn Amr ibn Umair. Wa Mas'ud ibn Amr ibn Umair. Wa Habib ibni Amr ibni Umair. 3-tiganya satu saudara, 3 bersaudara. Abdi Yalail, dan kemudian Mas'ud dan Habib. 3-tiganya ibnu Amr ibni Umair.
Wa 'inda ahadihim imra'atun min Quraisy min Bani Jumah. Di tengah mereka ada seorang wanita dari kalangan Quraisy dari suku Bani Jumah, Al-Jumahi. Fajalasa ilaihim Rasulullah sallallahu fada'ahum. Rasulullah sallallahu duduk berbicara pada mereka, mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada tauhid dan menyampaikan pada mereka risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta pembelaan suku Thaqif. Wal qiyam ma'ahu, dan agar mau mendukungnya dalam dakwah ini. Yani membelanya terhadap orang-orang yang menyelisihinya dari kaumnya. Faqala lahu ahaduhum, salah seorang mereka berkata, wa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allah arsalak. Sungguh aku akan cabut tirai Ka'bah kalau Allah benar-benar mengutus dia. Dia tidak percaya dan mengatakan aku akan cabut tirai Ka'bah kalau Allah benar-benar mengutus engkau. Wa qala al-akhar, adapun yang kedua berkata, ama wajadallahu ahadan yursilhu ghairak? Apa enggak ada lagi Allah utus orang lain selain engkau? Wa qala tsalits, berkata yang ketiga, wallahi la ukallimuka abada. Sungguh demi Allah aku enggak bicara sama kamu sama sekali. Lain kunta rasulan min Allah kama taqul, kalau engkau benar-benar rasul diutus oleh Allah, la anta a'zamu khataran, tentunya engkau lebih berbahaya min an muradda 'alaikal kalam. Sungguh tidak pantas aku untuk membantahmu, atau tidak pantas aku untuk menjawab dan berbicara kepadamu. Aku enggak mau bicara padamu. Walain kunta takdzib 'ala Allah ma yanbaghi li an ukallimak. Kalau engkau benar-benar rasul, apa pantas aku ngomong dengan orang yang terlalu mulia? Kalau engkau berdusta, aku enggak mau berbicara dengan orang berdusta. Demikian kata mereka, tiga orang tadi, tiga bersaudara. Faqala Rasulullah sallallahu min indihim. Faqama Rasulullah sallallahu min indihim. Rasulullah sallallahu bangkit dari majlis tersebut, kemudian pergi. Wa qad qala lahum idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Nabi sudah berpesan pada mereka, kalau kalian tidak mau menolong, tidak apa. Tetapi kalaupun kalian mau melakukan apapun silahkan, tapi jangan beritahu aku kepada mereka, ini kepada manusia. Uktum anni. Wa kariha Rasulullah sallallahu an yablugha qaumuh. Dia khawatir beritanya sampai kepada kaumnya, maka kaumnya akan mengikuti tiga orang ini dan mulai akan mengganggunya lebih dahsyat lagi. Maka dia katakan, simpanlah berita ini, jangan kau sebarkan pada siapapun. Fayudhiruhum dzalika alaihi falam yaf'alu. Ternyata tiga orang ini justru sebaliknya, malah menyampaikan kepada manusia, lihatlah sang pendusta, lihatlah begini dan begitu, na'udzubillah. Qala falam yaf'alu wa agharru bihi sufaha'ahum wa 'abidahum. Mulailah mereka memprovokasi para budak-budaknya, memprovokasi para sufaha, orang-orang rendahnya, untuk mengganggu Rasulullah SAW. Yasubbunahu wa yasihuna bihi. Mereka mencercanya, mereka mengejeknya, mereka mengganggunya. Yasihun, berteriak-teriak di belakang Rasulullah SAW mengejeknya. Hatta ijtama'a alaihin nas, sampai manusia berkumpul mengerumuni Rasulullah SAW dan mengejeknya. Wa alja'uhu ila ha'itin, sampai beliau terpojok di tembok kebun mereka. Kebun itu milik Utbah bin Rabi'ah dan milik dia dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Wa huma fi, dan keduanya ada di sana. Wa raja'a anhu min sufa'i Thaqif man kana yattabi'uhu. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai di dinding kebun tersebut, dan di kebun tersebut ada pemiliknya, Rabi'ah dan Syaibah, kedua-duanya dari Quraisy, bersaudara, maka orang-orang tadi mulai menjauh, bubar. Fa'amada ila dhilli hublatin. Maka Rasulullah SAW pun duduk di bawah naungan sebuah pohon, dari pohon-pohon anggur. Fajalasa fihi, beliau duduk sendiri. Wabna Rabi'ah yanzurani ilaihi. Dan dua tokoh Quraisy tadi hanya memandang, karena termasuk musyrik yang juga memusuhi. Tetapi mungkin wallahu taala alam, karena sama-sama Quraisy saja, dia enggak tega dibiarkan dipandang.
Wa yarayani ma laqiya min sufahai ahli Taif. Dia melihat bagaimana ahli Taif, sufahanya, orang rendahnya, budak-budaknya menghinakan Rasulullah SAW. Wa qad laqiya Rasulullah SAW al-mar'ah allati min Bani Jumah faqala laha madza laqina min ahma'ik. Nabi melihat perempuan tadi yang bersama 3 orang tadi sambil berkata, lihatlah apa yang dilakukan oleh ipar-iparmu. Karena wanita tadi dari Quraisy, dari Bani Jumah. Lihatlah apa yang dilakukan oleh ipar-iparmu, saudara suamimu. Falamma ma'anna Rasulullah sallallahu qala fima dzukira li Allahumma ilaika ashku. Ketika Rasulullah SAW duduk sendiri dalam keadaan beliau dimusuhi, dicerca, terhina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau hanya berkata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan lemahnya aku, wa qillata hilati, dan sungguh aku tidak lagi punya cara-cara apapun yang aku bisa lakukan, wa hawani 'alan nas, dan aku adukan kepadamu bagaimana kehinaanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin. Wahai Arhamar Rahimin, Engkau adalah Rabbnya para mustad'afin. Wa Anta Rabbi, dan Engkaulah Rabbku. Man takilni ila ba'idin yatajahhamuni. Ya Allah, kepada siapa Engkau serahkan aku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan berbuat jelek kepadaku? Am ila aduin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? In lam yakun bika ala ghadab fala ubali. Perhatikan kalimat terakhir ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mengadukan segala macam kesusahannya, beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun kalau ini bukan karena kemarahanmu ya Allah, aku tidak peduli. Walaupun aku diejek, walaupun aku dihinakan, walaupun aku diusir, walaupun aku dilempari dengan batu sampai berdarah kakinya, aku enggak peduli kalau Engkau ya Allah tidak marah kepadaku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Sungguh kalau Engkau ya Allah tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Walakin afika hiya awsa'uli. Tetapi sungguh afiahmu, kasih sayangmu lebih luas terhadapku. A'udzu binuri wajhik. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat lahu dhulumat, yang telah menerangi seluruh kegelapan. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah, yang telah memperbaiki seluruh urusan dunia dan akhirat. Min antunzil bi ghadabak. Aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemarahanmu ya Allah. Aw yahullu alayya sakhatuk, atau mengenai aku kemurkaanmu. Lakal utbah, milikmulah akhir dari segalanya, dan milikmulah semuanya hingga engkau ridha. Wala haula wala quwata illa bik. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang beliau dapatkan dari musibah yang sangat menyakitkan hati, dicerca, dihinakan, dilempari dan seterusnya, itu kecil di mata Rasulullah SAW. Yang penting engkau ya Allah tidak marah kepadamu. Sampai kemudian berlindung, a'udzu binuri wajhik, aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu. Ternyata berlindung bukan dari kejahatan mereka. Berlindung jangan sampai tertimpa kemarahanmu ya Allah. Jangan sampai kau marah padaku. Beliau khawatir kalau musibah itu karena Allah marah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya Rabbi, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemarahanmu, tertimpa kemurkaanmu. Ila akhiri qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kisah tadi. Falamma ra'ahu Ibnu Rabi'ah, ketika 2 anak Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah melihat keadaan seperti itu, apa yang ditemui oleh Rasulullah SAW, taharrakat rahimahuma, tergerak hatinya, muncul kasihannya atau perasaan kasihannya.
Fada'u ghulaman, dipanggil seorang budak milik mereka. Budaknya beragama Nasrani. Yuqalu lahu Addas. Budaknya bernama Addas. Faqala lahu, keduanya berkata kepada Addas, khudh kitfan min hadzal 'inab fad'ahu fi hadzal tabaq. Ambillah satu rumpun anggur, letakkan di piring ini, kemudian pergilah ke orang itu. Idhab bihi ila dzalika ar-rajul. Pergilah ke orang itu, berikan agar dia makan. Fa fa'ala Addas. Maka Addas pun melakukan apa yang diperintahkan, mengambil anggur, diletakkannya di piring, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wada'ahu baina yadayhi Rasulillah, sampai diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lahu kul, makanlah. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadahu qala bismillah. Ketika Nabi mengambil anggur tadi, beliau mengucapkan bismillah. Tsumma akala, kemudian memakannya. Fanadhara Addas fi wajhihi, thumma qala. Addas memperhatikan wajah Rasulullah sallallahu dan kemudian bertanya, "Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad." Kata Addas tadi, sungguh ucapan tadi, bismillah, aku enggak pernah mendengar di seorang pun dari masyarakat di sini enggak pernah mengatakan seperti itu. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyil biladi ant? Emang kamu dari mana? Anta ya Addas, min ayyil bilad? Dari mana engkau? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Qala Nasrani. Aku Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawa. Aku adalah seseorang dari suku Ninawa atau dari negeri Ninawa. Faqala Rasulullah sallallahu min qaryati ar-rajul salih Yunus ibn Matta. Berarti engkau dari tempatnya orang yang saleh yang bernama Yunus ibn Matta, yakni Nabi Yunus alaihi salam. Faqala Addas, "Wa ma yudrik?" Dari mana kamu tahu? "Wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta?" Dari mana kamu tahu tentang Yunus ibn Matta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka akhi." Dia adalah saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabiyan. Dia nabi, aku pun nabi. Fa aqubba Addas ala Rasulullah sallallahu. Maka Addas langsung menundukkan wajahnya, badannya kepada Rasulullah sallallahu dan mencium kepalanya. Wa yadayhi wa qadamaihi, mencium kepalanya, mencium tangannya dan mencium kakinya. Maka dua tuannya tadi, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah, melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh Addas. Yaqulu Ibn Rabi'ah ahaduhuma li sahibi, berkata satu sama lain, "Ama gulamuk faqad afsadahu alaik." Lihatlah budakmu, sudah dirusak oleh orang itu. Falamma ja'ahu Addas qala lahu, ketika Addas sudah kembali ke tuannya, tuannya berkata, "Wailaka ya Addas, celaka engkau wahai Addas, malaka tuqabbil ra'sahu?" Ada apa engkau mencium kepalanya, tangannya dan kaki orang tersebut? Qala, berkata Addas, "Ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadha." Sungguh tuanku, tidak ada satu pun yang lebih mulia dari dia. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabiyyun. Sungguh dia menghabarkan kepadaku satu berita yang tidak mungkin mengetahuinya kecuali nabi. Qala lahu, berkata lagi keduanya, "Waihaka ya Addas, celaka engkau wahai Addas, la yusrifannaka an dinik." Celaka engkau wahai Addas, jangan engkau tinggalkan agamamu, jangan kau berpaling dari agamamu. Fa inna dinaka khairun min dini, agama kamu lebih baik dari agama dia. Demikian ikhwan fillah azakumullah, justru orang yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, justru dia yang mendapatkan hidayah dan melihat ciri-ciri kalau ini benar-benar nabi. Tidak mungkin mengetahui tentang Yunus ibn Matta kecuali seorang rasul, seorang nabi. Karena masa itu tidak seperti masa sekarang, masa global yang ada berita di penjuru dunia manapun akan sampai dengan cepat, dengan sedetik saja sampai beritanya. Saat itu tidak bisa. Tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia tahu? Padahal hidupnya di tengah Quraisy, tidak pernah ke Ninawa, tidak pernah ke daerah mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya,
Amr jin nasibin. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insarafa min at-Taif raji'an ila Makkah. Maka Rasul pun kembali alaihi salatu wassalam dari Taif ke Mekah. Hina ya'isa min khairi Thaqif, ketika beliau sudah tidak berharap lagi kebaikan dari suku Bani Thaqif. Hatta idza kana bi nakhlah qama min jawfil laili yusalli, sampai ketika malam harinya Rasulullah SAW salat malam di perjalanan. Famarra bihi nafar minal jin, tiba-tiba lewatlah sekelompok kalangan jin melihat Rasulullah SAW sedang salat. Alladzina dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala, jadi jin-jin yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat jin. Wahum fima dzukirali, dan mereka sebagaimana disampaikan kepadaku, sab'atu nafar, jumlahnya 7 sosok jin dari kalangan jin penduduk nasibin. Fastama'u lahu, mereka pun mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Makanya disunahkan untuk membaca salat-salat yang di malam hari dengan jaharan. Maka mereka pun mendengar bacaan Rasulullah SAW. Falamma fariqa min salatihi wallau ila qaumihim mundirin. Setelah selesai mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, jin-jin tadi kembali ke kaumnya sambil mengajak kaumnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Qad amanu wa ajabu ila ma sami'u. Mereka menyambut dan menerima dan beriman kepada Rasulullah SAW, menerima agama Islam. Faqassallahu khabarahum alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan wahyunya menghabarkan kepada Nabi. Dan ini pula dalil bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi salat seperti biasa. Dan tidak tahu kalau ada jin yang mendengar sampai Allah turunkan wahyu dan Nabi menyampaikan, "Qul uhiya ilayya annahu", katakan, kata Allah, bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa nafaru minal jin istama'u, bahwa sekelompok dari jin mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian berkata bahwasanya sungguh ini Quran dan ajaba, Quran yang menakjubkan. Sampai mereka kemudian mengajak kaumnya. Faqassallahu khabarahu, Allah kisahkan beritanya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan ketika kami arahkan dengan takdir Allah kepadamu beberapa sosok dari kalangan jin mendengarkan Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai kemudian ketika falamma istama'uhu qalu, ketika mereka mendengar, mereka berkata, sungguh ini Quran yang menakjubkan. Fa'amanna bihi, kami beriman dengannya. Dan kemudian mereka mengajak kaumnya, wallau ila qaumihim mundirin, kembali kepada kaumnya sambil memberi peringatan. Dan juga dalam surat jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan bahwa kami mendapatkan wahyu, bahwa aku mendapatkan wahyu, bahwasanya jin-jin mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka beriman. Mereka percaya dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ila akhir qissah min khabarihim fi hadhihi surah. Sampai akhir kisahnya dan beritanya dalam surat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan putus asa dalam berdakwah. Fadzakir. Innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Ingatkanlah, karena engkau hanya pemberi peringatan, enggak bisa maksa. Hanya pemberi peringatan, bukan musaitir. Innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan menguasai mereka, engkau bukan memaksa mereka, kamu hanya memberi peringatan, wahai Rasul. Buktinya di awal terlihat seakan-akan tidak bermanfaat bagi suku Thaqif. Ternyata bermanfaat bagi Addas dari Ninawa. Bermanfaat bagi jin-jin di perjalanan. Masya Allah. Belum lagi dakwahnya berhasil atau tidak berhasil, tetap dapat pahala.
Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena yang disuruh adalah menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Adapun mereka terima atau tidak terima itu urusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.